Dari studio Andi Nyongki RRI Makassar, inilah talk show dan pagelaran seni RRI Gorontalo. Bekerja sama dengan RRI Makassar. Lipu Pak Rasanganta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Diandra Liputo. Saya Irsan Lipit. Ya, bersama hadirin sekalian dan juga pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, baik di Gorontalo maupun Di RRI Makassar. dalam acara talk show Pagelaran seni Lipu Pak Rasanganta. Acara ini disiarkan secara langsung melalui RRI Gorontalo di frekuensi 101,8 FM Pro 1 Gorontalo dan juga di program 4 frekuensi 95,1 FM dan RRI Makassar. Betul sekali, disiarkan juga secara langsung dari RRI Makassar di program 4 dengan frekuensi 92,5 FM serta di kanal YouTube kita di RRI Makassar. Ya, mari kita awali seluruh rangkaian acara di sore hari ini dengan menyaksikan dan juga mendengarkan bersama persembahan dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo atau HPMIG yang akan menampilkan tari Pak Dupa. Tari ini adalah tari dari Sulawesi Selatan yang biasanya dipersembahkan untuk menjemput tamu, apalagi tamu-tamu kehormatan. Baik, hadirin dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita saksikan tari Pak Dupa.
Kita masih bersama di acara Lipu Pak Rasanganta. Lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain pula ikannya. Berada di rantau membutuhkan kemampuan beradaptasi yang mumpuni. Ya, tak jarang culture shock pun terjadi dan kerinduan kepada Lipu Atau Pak Rasanganta. ya, tanah adat yang selalu dirindukan tidak terperi. Dan bagaimana anak rantau dari negeri seberang Nundi Gorontalo yang kini berada di Makassar menjalani hal ini? Ya, saat ini kami tengah bersama dengan narasumber, kami langsung menyapa Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Haji Marten Taha SMekDev. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wali. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak Wali, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Juga ada Ketua Umum Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo KKIG Bapak Dr. Andes Rifai Jimmy Uno. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jimmy. Waalaikumsalam, selamat sore kembali. Selamat sore juga Pak. Dan berikutnya saya juga menyapa Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum SSTP MSI. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, saya mungkin sebelum Langsung kita sebelum kita tadi kan sudah menyapa-nyapa. Iya. Sudah menyapa-nyapa. Mungkin kita bicara ke sama Pak Wali Kota dari Gorontalo dulu. Iya. Sudah jauh-jauh datang ke Makassar. Ya. Semoga nyaman di Makassar untuk saat ini, Pak. Saya ingin menyapa, Pak. Kan masyarakat Gorontalo memiliki adat kebiasaan yang khas. Tetapi terjaga walaupun berada di tanah rantau nih, Pak. Nah, bisa diceritakan nih Pak Wali, adat kebiasaan apa saja yang tetap melekat walau berada di tanah rantau? Orang Gorontalo kayaknya nggak bisa lupa dengan adat ini. Baik, terima kasih para pendengar RRI Makassar maupun RRI Gorontalo serta para pemirsa RRI Net. Tonton apa yang kau dengar, itulah RRI Net. Hanya RRI yang punya. Kita bisa nonton apa yang kita dengar. Jadi masyarakat Gorontalo itu sejak dulu itu terkenal dengan masyarakat perantau. Merantau berarti dalam istilah kalau kita bawa ke agama berhijrah. Merantau artinya mencari sesuatu yang makin lebih baik. Mencari sesuatu yang lebih, mencari sesuatu apakah itu mencari ilmu, mencari mata pencaharian dan lain sebagainya. Nah, walaupun masyarakat Gorontalo itu gemar merantau, kemana saja, apakah itu merantau karena menuntut ilmu, karena mau mencari mata pencaharian dan lain sebagainya, tapi selalu melekat di dalam setiap diri orang Gorontalo itu, adat istiadat, budaya dan kebiasaan Gorontalo itu tidak bisa dilupakan. Iya. Dari sisi perangai perilaku, dari sisi makanan, dari sisi bahasa, dari sisi kebiasaan, dari adat-adat mulai dari lahir, nikah, mati, semua itu sehingga kita ketahui bahwa ada masyarakat Gorontalo yang hidup di rantau, berpuluh-puluh tahun dia di rantau, tetapi juga masih melaksanakan adat budaya Gorontalo.
yang bisa bahkan beradaptasi dengan budaya-budaya di daerah setempat. Sehingga saya itu selalu mengatakan kepada warga Gorontalo yang ada di perantauan, misalnya di Makassar, mereka itu saya selalu menyapa bukan orang Gorontalo yang berada di Makassar, tapi mereka adalah orang Makassar yang berasal dari Gorontalo. Dari mana kita bisa mengenal warga Makassar yang berasal dari Gorontalo? Dari budayanya, budaya Gorontalo yang tak pernah mereka lupakan. Artinya walaupun mereka sudah beradaptasi, sudah kawin mawin, sudah berasimilasi dengan masyarakat setempat, tapi tetap membawa budaya-budaya adat kebiasaan masyarakat Gorontalo itu yang masih tetap mereka laksanakan. Adat istiadat Gorontalo itu terkenal dengan falsafah. Adat bersendi sara bersendi kitabullah. Itu karena makanya nilai-nilai adat budaya Gorontalo itu basisnya adalah nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan dan sebagainya. Sehingga warga Gorontalo itu selalu terterima jenis budaya apa saja. Orang Gorontalo bisa menyesuaikan dan mereka bisa beradaptasi dengan masyarakat yang dari etnis apa saja, agama apa saja, golongan apa saja. Dia bisa, lihat aja, di Minahasa dia bisa eksis, di Makassar juga bisa eksis, di Jawa dia eksis, di mana saja dia bisa. Artinya berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda budaya, tetapi masyarakat Gorontalo mampu untuk bisa menyesuaikan dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Wow. Jadi mereka tidak akan pernah melupakan. Apa-apa yang tidak pernah dilupakan itu, misalnya adat kebiasaan di dalam setiap rumah tangga Gorontalo. Selalu misalnya kalau kita misalnya orang Makassar mau bertamu ke rumah orang Gorontalo yang ada di sini, coba lihat, pasti disajikan makanan-makanan khas Gorontalo. Jadi budaya-budaya seperti itu, dia tidak terpengaruh dengan budaya-budaya lain, tapi masih tetap membawa. Atau misalnya pengaturan dekorasi di dalam rumah selalu menampakkan bahwa itu budaya Gorontalo. Kemudian juga dari sisi bahasa. Nah ini bahasa, tapi ini sudah mulai berkurang, terutama bagi anak-anak milenial. Nanti kita bicara itu bagaimana, kenapa. Sebenarnya orang Gorontalo di luar itu, kita harus menonjolkan juga budaya. Coba lihat, orang Makassar dengan dialek Makassar dia merasa bangga, orang Jawa dengan dialek Jawa merasa bangga. Kita juga kalau berada di tengah-tengah orang yang bukan orang Gorontalo, kita berdialek Gorontalo itu kita merasa bangga, oh ini orang Gorontalo ini. Tapi bagi anak-anak milenial sekarang sudah mulai ditinggalkan itu. Mungkin masih sudah kurang sosialisasi atau bagaimana, sehingga sekarang ini anak-anak milenial kita, anak-anak muda sudah dari sisi bahasa sudah tidak lagi beradaptasi dengan bahasa Gorontalo. Terutama mereka yang sudah lahir di rantau. Sehingga Pak almarhum HB Yasin mengatakan suatu saat bahasa Gorontalo ini akan hilang, karena sekarang aja penuturnya itu tinggal sudah setiap tahun berkurang kurang lebih 6.000 penutur bahasa Gorontalo hilang. Jadi itu yang harus kita kembangkan, dan saya berharap ini ada Pak Uno di Gorontalo, KKIG, bagaimana KKIG itu bisa membina satu kerukunan, membina kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan, walaupun ada di rantau tetap memelihara adat budaya dan istiadat dari daerah tanah leluhur. Seperti itu. Ya baik. Luar biasa, mari kita beri aplaus dulu Beri untuk Wali Kota Gorontalo. Wali Kota Gorontalo. Ini sangat benar-benar fokus mengetahui bagaimana seluk-beluk dari budaya dan juga leluhur dari Gorontalo, Bapak. Betul sekali. Luar biasa. Dan saya ke Pak Rum dulu nih, Kepala Dinas Pariwisata Makassar. Nah ini kalau kita lihat kondisi geografis memang antara Gorontalo dan juga Makassar ini satu nih. Nah kalau di Makassar itu letak geografisnya banyak lorong nih Pak, ya banyak lorong yang memiliki hal penting yang menjadi kekuatan Kota Makassar menuju kota
dunia. Dunia. Nah, kira-kira apa saja adat atau kebiasaan yang menjadi muatan lokal sumber kekuatan pembangunan yang ada di Kota Makassar? Silakan Pak. Ya, mohon izin Pak Wali. Pak Wali Kota kita, Pak Dhani Pomanto sebenarnya berkenan hadir di acara ini cuma karena ada tugas mendadak di luar kota, jadi beliau mewakilkan kami untuk mewakili beliau. Jadi Makassar ini kekuatannya dari pertama periode kepemimpinan Pak Dhani Pomanto itu adalah lorong. Gitu. Jadi banyak karakter-karakter lorong yang menjadi kekuatan muatan lokalnya kita. Baru-baru ini di ulang tahun Kota Makassar kita merayakannya di 1000 lorong dengan minum kopi dan makan kue taripang yang merupakan kue tradisional khas Makassar yang sudah mulai menghilang. Bayangkan dalam waktu kurang lebih 3 minggu persiapan permintaan untuk kue taripang itu mendadak naik. Mulai dari gula merah, beras ketan dan sebagainya. Jadi Pak Wali Kota itu selalu melihat semua kekuatan itu harus berasal dari lorong. Di periode pertama beliau di tahun 2015 beliau membuat Asian Mayor Forum. Dihadiri oleh seluruh wali kota se-ASEAN dan mereka mengunjungi apa? Mengunjungi lorong. Lorong-lorong yang memang menjadi program utama prioritas Bapak Wali Kota di periode pertama yaitu Badan Usaha Lorong dan Lorong Garden. Di periode kedua banyak lorong lagi yang terkena program-program utama prioritas seperti lorong wisata. Ini ada nanti selama 5 tahun dari 2022 sampai 2026 itu di RPJMD kita ada 5.000 lorong menjadi karakteristik Kota Makassar dengan tematik-tematik yang berbeda-beda di setiap lorong. Seperti yang kemarin diresmikan itu menjadi lorong wisata kuliner. Di dalamnya ada penjual malkisa, terus kemudian ada sanggar tari, terus kemudian nanti sebentar lagi kita akan resmikan sebelum akhir tahun ada namanya juga lorong santri. Seperti itu, jadi di dalamnya ada santri-santri yang berasal dari pesantren. Seperti itu, jadi memang banyak kekuatan lokal karena Pak Wali Kota menganggap bahwa sel dari sebuah kota itu di Kota Makassar adalah lorong. Kalau mau melakukan pembangunan berasal dari lorong dulu karena semua kegiatan sosial budaya masyarakat itu ada di lorong. Kalau kita buka pintu terus lorongnya ternyata masih gelap, kalau kita malam ya buat apa ada pembangunan di tengah kota. Tapi beliau menginginkan bahwa ketika baru buka pintu di lorong, lorongnya sudah indah, sudah bersih, sudah hijau, sudah terang benderang kalau malam. Jadi mereka masyarakat itu merasakan pembangunan di Kota Makassar, begitu. Ya, sangat luar biasa ya. Berarti di Makassar ini banyak lorongnya. Betul, dan itu menjadi kayak titik balik dari masyarakat lorong akhirnya bisa menjadi masyarakat dunia. Benar Pak ya. Dan setelah tadi bersama dengan Bapak Rum, berikutnya saya mencoba memberikan pertanyaan kepada Bapak Dr. Andes Raffi Jimmy, Pak Jimmy. Sebagai ketua KKIG, ketika orang Gorontalo merantau ke Makassar nih Pak, itu biasanya kan butuh penyesuaian. Bagaimana caranya untuk biar gampang menyesuaikan, apalagi memiliki mungkin culture shock dan juga perbedaan budaya, atau mungkin ada tips dari Bapak sendiri, silakan Pak. Terima kasih, izin Pak Wali. Seperti tadi dikemukakan oleh Pak Wali, bahwa kami warga KKIG yang ada, warga Gorontalo yang ada di perantauan di Makassar, dikemukakan sama Pak Wali tadi, kami memang kultur kami itu sangat mudah beradaptasi Pak. Artinya dimanapun kami warga Gorontalo, apakah ada di Pulau Sulawesi, di Jawa, Sumatera, senantiasa itu kami bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat. Artinya apa yang tadi dikatakan ada kultur shock, warga Gorontalo itu alhamdulillah tidak pernah mengalami Pak. Malah kami bisa sangat membaur, bisa memahami keadaan warga setempat. Sehingga warga KKIG yang selama ini ada di seluruh Indonesia daerah perantauan, kita bisa bekerja sama, kita bisa bersilaturahmi dengan warga setempat. Artinya warga Gorontalo bisa sangat menyesuaikan diri dengan warga setempat Pak. Demikian. Ya baik. Terima kasih untuk Pak Rifai Jimmy, ya, atau paling dikenal kalau di KKIG itu Pak Memi, kan Pak gitu Memi. ya Pak? Iya. Akrab dipanggil Pak Memi. Iya. Baik, saya ke Pak Wali lagi. Tadi kan Pak Wali sempat menyinggung bahwa yang namanya budaya ada hal yang sudah jarang sekali ditemukan anak muda yang ketika merantau ke daerah penyesuaian bahasa
tetapi mereka tidak menggunakan dialek bahasa sendiri. Nah ini kira-kira ada hal yang mungkin bisa dibekali untuk generasi muda agar tidak melupakan dari mana dia berasal. Silakan Pak Wali. Baik, jadi budaya itu kan bisa ditunjukkan melalui berbagai media. Salah satu yang kita saksikan tadi, tarian. Saya terkagum-kagum karena ditarikan oleh anak-anak mahasiswa Gorontalo, tapi tarian Makassar, adat yang berasal dari adat Makassar bagaimana menyambut tamu. Itu salah satu adaptasi mereka anak-anak Gorontalo yang bisa mampu beradaptasi dengan adat atau budaya yang ada di sini. Nah, dengan berbagai media perantara untuk bisa mengembangkan, memperkenalkan adat budaya masyarakat kita di perantauan, ini saya kira perlu dilakukan secara lebih masif lagi oleh teman-teman dari KKIG. Ini kebetulan KKIG ini kan mau bermunas ya, kongres ya. Kongres bulan Desember di Gorontalo bulan depan. Nah, bagi anak-anak milenial atau anak-anak muda kita memang sudah jarang ditemukan mereka itu baik bukan hanya di rantau, di Gorontalo pun sudah jarang anak-anak milenial Gorontalo itu menggunakan bahasa-bahasa Gorontalo. Bahasa Gorontalo itu ada bahasa-bahasa yang memang bahasa mendalam, kita pun orang-orang seperti kita ini susah juga pahami. Tapi ada bahasa yang setiap hari kita gunakan, Ololo mau baca lalu Gorontalo dan segala macam. Tapi kalau ada orang-orang yang punya adat tua-tua, orang tua-tua adat itu, yaitu bahasa-bahasa Gorontalo yang mendalam itu kita memang sudah. Tapi dengan dialek yang setiap hari kita gunakan, cara berbicara, kemudian bahasanya, itu sebenarnya harusnya disosialisasikan oleh KKIG agar mereka tidak lupa bahasanya. Sebab dari bahasa itu kan mengenal budaya, dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Nah oleh karena itu apa yang kita harus lakukan kepada anak-anak muda ini, tentunya perlu kita melakukan edukasi kepada mereka lebih masif lagi agar mereka bagaimana ingin mengenal jati dirinya, maka kenalilah budayamu. Dan budaya Gorontalo ini adalah salah satu kekayaan budaya Nusantara yang begitu besar, begitu banyak, yang saya kira menjadi sesuatu kebanggaan bagi warga Gorontalo. Sehingga kalau kita ketemu dengan masyarakat Gorontalo di luar, baru dari sisi bagaimana dia berbicara, bertatap muka dengan kita, sudah oh lontoh Gorontalo itu, tontoh Gorontalo. Atau baru mengenal marganya biasanya seperti ini, Pak Rifai Uno, cuma saya tahu Uno. Nah, itu Sandiaga Uno itu kan orang Gorontalo. Jadi sudah tahu dari marganya sudah kita, apalagi kalau kita sudah berdialog dengan dia, dengan dialek-dialek Gorontalo pasti bisa tahu sehingga bisa berdiskusi kita tentang Gorontalo ke depan. Ya, baik, luar biasa. Luar biasa ya ternyata. Intinya kalau memang Anda perantau ya Anda jangan melupakan tanah kelahiran. Iya. Betul sekali. Apalagi bahasa ibu. Betul. Ya, tapi kan? yang menarik tadi saya baru tahu ternyata Uno itu adalah marga dari Gorontalo. Betul. Selama ini Bapak Menteri kita saya pikir itu nama dari keturunan luar negeri mungkin. Ternyata itu salah satu marga dari Gorontalo. Saudaranya Pak Rifai Uno. Luar biasa. Kalau gitu saya ingin bertanya sama Pak Dr. Andas Rifai Jimmy Uno. Saya ingin bertanya sama Ketua KKIG. Pak, tentunya menjadi seorang perantau, orang Gorontalo juga pasti punya cerita-cerita nih Pak. Sebagai ketua mungkin pernah mendengarkan atau mengalami sendiri. Ada tidak cerita-cerita unik yang terjadi karena menjadi seorang perantau di Makassar? Oh iya, terima kasih banyak Pak. Memang awal-awal datang ke sini ini ke Makassar, selesai SMA di Pulau Jawa, pertama kali kami datang sini kaget itu dengan bahasa Pak. Bahasa duluan Pak ya? Iya, bahasa itu kita sangat beda. Kalau di Gorontalo kita, saya. Kalau kita, saya. Kalau di sini kan kita bahasa halusnya untuk Anda. Iya. Jadi kalau pas teman sementara di ospek di UNAS bicara kita rumahnya di mana? Saya kaget, saya bilang loh
kok dia nanya kita, kok nunjuknya ke saya. Jadi saya pikir wah ini pasti dialek bahasa sini kan. Setelah itu nanya ke teman-teman, oh ternyata bahasa sapan halusnya warga setempat lokal bahwa kita sangat dihargai dengan bahasa kita. Jadi itu cerita kecil Pak. Jadi memang unsur pertama itu di situ, baru berikutnya juga makanan. Iya, kalau di Gorontalo itu kita kenal itu pedis Pak, Lombok. Kalau di sini asam. Semua makanan banyak yang asam-asam Pak, Gorontalo pedis-pedis lah. Jadi di situ aja Pak, kalau yang lain-lain tidak ada sama sekali. Kami pikir kami bisa sangat beradaptasi dengan warga lokal, warga Makassar. Demikian. Baik, wah jadi kayak gitu. Bahasa ya. Jadi itu memang bahasa itu sangat penting sekali. Betul. Jadi modal kita mau kemana-mana gitu ya kan. Iya, betul dan sekali. baik pemirsa dan juga hadirin, sebelum kami lanjutkan untuk talk show dan juga pagelaran seni Lipuu Pak Rasanganta untuk sore hari ini. Kita akan saksikan bersama dan mendengarkan lagu yang akan bercerita tentang kampung halamanku. Mungkin dari KKIG atau dari HPMIG sangat merindukan bagaimana kampung halamannya saat ini, termasuk Pak Jimmy juga. Kita akan dengarkan penampilan berikut. Gorontalo lipu utuau udah tanggalo bolo tampi hu idio bolang ngobone tokan bulan
mona. Oh, tengok pepo. Kuya mesti mau pakai putih masker. Walu, patah lipstick aja ondong. Wih, kok pikir-pikir langi putih lipstick. Itu nu tau ambita lo corona di boleh main uga mola mengulok ulu. Boleh musila lawat. Dia belum lemah mona. Nena Allah. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Kita masih bersama di acara Lipu Pak Rasanganta. Terima kasih Anda masih bersama kami dan acara ini terus disiarkan melalui frekuensi 101,8 FM Pro 1 RRI Gorontalo dan juga di 95,1 FM Pro 4 RRI Gorontalo dan juga disiarkan di RRI Makassar program 4 di 92,5 FM. Juga di kanal YouTube channel dari RRI Makassar. Ya. Kita masih di Lipu Pak Rasanganta. Lipu Pak Rasanganta. Ya. Tadi ada Pak Jimmy sudah menyampaikan ternyata ada culture shock. Betul. Jadi dari segi bahasa atau dialek. Saya ke Pak Rum dulu nih. Pak Rum, ini kan tadi dikatakan bahwa ada culture shock. Nah ini bagaimana dari pihak pemerintah Kota Makassar sendiri untuk melihatkan di Makassar ini kan sudah banyak sekali pendatang-pendatang. Apakah ada mungkin hal-hal yang bisa dilakukan dari pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana pendatang bisa membaur dengan mudah dengan orang yang ada di Makassar? Silakan Pak Rum. Terima kasih. Kalau di Makassar itu di tanggal 1 April setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Kebudayaan. Iya. Seluruh baik itu warga Makassar asli maupun yang pendatang itu sama-sama merayakan menggunakan baju adat masing-masing daerah. Beda dengan kalau HUT Kota Makassar, Hari Ulang Tahun Kota Makassar kita pakai baju adat Makassar. Tapi kalau di 1 April silahkan memakai baju adat masing-masing. Bebas ya Pak. Bebas. Bahkan kita ada defile dari seluruh masing-masing paguyuban atau organisasi kemasyarakatan dari masing-masing provinsi itu defile seperti itu sambil memperlihatkan kebudayaan mereka. Jadi memang di Makassar itu banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa saling berasimilasi tentang kebudayaan baik itu dari etnis Tionghoa terus kemudian apalagi memang pendatang-pendatang terkhusus dari saudara-saudara kita di Sulawesi. Bahkan di logo promosi pariwisata Kota Makassar pun logo ekspor Makassarnya K-nya itu huruf Pulau Sulawesi. Gitu, logo dari Pulau Sulawesi. Itu menandakan bahwa Makassar atau sisi selatan ingin bergerak bersama dengan seluruh saudara-saudara kita yang di Sulawesi terkhusus yang ada bungsu menurut teman-teman di provinsi ya di Gorontalo. Karena kita pernah bertemu dengan teman-teman kita di pariwisata Gorontalo baik itu provinsi maupun kota mengatakan ayo bergerak bersama supaya kita sama-sama kenapa kalau kita eksplor Makassar itu berada di luar negeri misalnya karena itu merupakan salah satu destination branding di Indonesia dari Kemenpar yang terlihat adalah Pulau Sulawesi bukan hanya Makassar tetapi ada Gorontalo, ada Sulut, ada Sulteng, ada Sultra dan kita semua sama-sama bergerak dalam hal mempromosikan kebudayaan. Jadi Makassar ini kan ibu kota dari Sulawesi Selatan dan bahkan dari Indonesia Timur, hub semuanya. Jadi banyak hal yang kita lakukan bersama-sama dengan para pendatang terkhusus di Hari Kebudayaan gitu. Terima kasih. Nah, jadi memang itu bentuk dukungan pemerintah Kota Makassar ya. Dan bergerak bersama. Betul sekali. Diperingati setiap tanggal 1 April Pak ya? Iya. Wah luar biasa. Saya ke Pak Wali nih Pak Wali banyak tokoh-tokoh di tanah air yang merupakan warga Gorontalo. Ada Pak Sandiaga Uno, Menpra Aircraft. Kemudian juga ada Presiden ketiga RI Pak B.J. Habibie meskipun beliau tuh lahir
di Parepare, tapi Iya. sebenarnya memang orang Gorontalo. Iya, katanya ayahanda Iya. itu memang orang Gorontalo. Dan saya Iya. baru tahu, acara ini baru tahu saya. Dan juga ada banyak sekali termasuk wali kota Makassar kita, Pak Dani Pomanto juga dari Gorontalo. Nah kira-kira Pak Wali, Pak Martin, apakah ada adat atau kebiasaan yang melekat kuat pada tokoh Gorontalo ini hingga mereka bisa berhasil ke negeri orang istilahnya tidak bisa melupakan yang namanya dari mana dia berasal. Silakan Pak. Umumnya orang-orang Gorontalo itu kalau dia merantau, dia punya daya juang tinggi. Nah, orang yang punya daya juang tinggi pasti berhasil. Kenapa? Karena kita itu, kalau kita ada di daerah, itu terlalu dimanjakan. Dimanjakan oleh alam, dimanjakan oleh keluarga kita. Jadi kita walaupun ada di Gorontalo, ya makan tidak makan tetap kumpul lah begitu istilahnya. Artinya kita tidak punya daya juang yang tinggi karena dimanjakan oleh situasi yang ada di sekitar kita. Tapi ketika dia merantau, ketika dia meninggalkan Gorontalo, itu memang sangat luar biasa. Orang Gorontalo itu kalau di bidang ekonomi, dia itu selalu pasti di mana daerah yang ada di seluruh Indonesia ini pasti ada orang Gorontalo kalau dia pedagang kaki lima. Pasti banyak orang Gorontalo. Di Makassar sini paling di tempat-tempat jualan di pasar-pasar itu paling banyak orang Gorontalo di situ. Di Ternate ada, di Manado apalagi di Jawa. Jadi, tapi kalau dia misalnya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kemampuan apa, pasti dia ada di tempat-tempat yang unggul. Seperti itulah. Dan orang-orang Gorontalo penduduknya cuma sedikit. Kalau penduduk Gorontalo sekarang ini cuma 1,3 juta. Sebetulnya. Tapi memang yang ada di luar itu agak kurang lebih kami sudah, ini KKIG yang paling tahu 2,5 juta ya. Orang Gorontalo yang tidak tinggal di Gorontalo. Artinya jumlah orang Gorontalo berada di luar Gorontalo itu lebih banyak daripada orang Gorontalo yang ada di Gorontalo. Yang harusnya itu tinggal sendiri. daerah sendiri. 1,3 juta orang Gorontalo itu di Provinsi Gorontalo, seprovinsi Gorontalo, itu termasuk dari daerah-daerah lain yang datang. Ada Jawanya, ada Bugisnya, ada Makassar, ada Minahasa, ada Padang, ada Medannya, Batak, semua. Itu 1,3 juta. Tapi jumlah orang Gorontalo di luar itu lebih banyak daripada orang. Dan orang Gorontalo, kenapa dia punya daya juang? Karena dia ketika berjanji, ketika dia meninggalkan tanah airnya, meninggalkan tanah leluhurnya, dia tidak akan pulang kalau dia tidak akan berhasil. Di bidang apa saja. Ya. Saya ini hasil perantauan juga saya ini orang perantau. Orang yang waktu di Gorontalo ya tidak begitu lulus saya Pak, sekolah, saya langsung keluar dan tak pulang-pulang ke daerah Gorontalo. Nanti Gorontalo jadi provinsi baru saya pulang karena sama-sama membangun daerah. Artinya apa? Kita kalau di luar Gorontalo begitu tantangan begitu berat, begitu kompleksnya kehidupan, kita harus hidup mandiri dan lain sebagainya, maka daya juang kita makin tinggi. Itulah yang menyebabkan orang-orang Gorontalo, ya tadi disebutkan Pak Habibie. Di Gorontalo ini ada 3 kabinet, anggota kabinet ini orang Gorontalo duduk di kabinet sekarang Pak. Pak Sandiaga Uno ini ponakannya Pak Jimmy Uno. Kemudian Pak Zainuddin Amali, itu orang Talaga. Kemudian Pak Suharto Mono Arfa, itu orang Gorontalo, saudaranya Ibu Propin Mono Arfa. Kemudian ada 2 pimpinan lembaga tinggi negara, ketua wakil ketua MPR Fadel Muhammad, itu pernah jadi gubernur Gorontalo 2 periode. Rahmat Gobel juga Gorontalo, wakil ketua DPR RI. Jadi mereka itu selalu mau ingin sesuatu, kalau ada di suatu tempat dia mau ingin prestasi. Tadi juga saya sebutkan, mohon maaf, Pak Dani Pomanto ini orang Gorontalo, orang Kuandang. Pak ya. Jadi mereka punya daya juang itu yang sangat luar biasa dan mereka tidak akan kembali ke daerahnya kalau mereka tidak berhasil. Bu Diandra dengan Pak siapa namanya? Iksan. Jadi kita itu kalau mengenal budaya satu daerah dikenal melalui bahasanya,
melalui budaya kulinernya, melalui kebiasaannya, dan salah satunya melalui busananya ini. Saya kalau lihat orang yang pakai songkok seperti yang dipakai Iksan, saya bilang, oh ini pasti dari Makassar orang ini. Tapi kalau juga melihat orang yang pakai upia Karanji, oh pasti Gorontalo ini. Sudah tidak ada lagi upia Karanji yang dan khasnya itu. Jadi cepat kita mengenal langsung. Saya kalau di mana-mana berada, terutama kalau sudah naik pesawat, mabot betulai buat kita upi upia Karanji. Oi, mana tahu ton? Langsung dia jawab dengan bahasa Gorontalo. Oh iya, lonto mah tia. Watia mah 2 hari ke Bali wolo. Oh, kilonto ngau iya pakai upia Karanji jadi tahu ya Gorontalo. Artinya seperti itu yang menandakan bahwa itu salah identitas busana itu. Jadi kita cepat mengenal ya ini seperti apa yang dipakai oleh Dinda Dian ini pakaian adat Gorontalo ketika mau persiapan nikah, bukan mau nikah lain lagi dia punya ini, namanya biliu. Tapi ini kalau malam pengantin, kalau istilahnya malam, kalau ini Mapaci. Mapaci di sini ya. Mapaci namanya kalau di sini. Atau malam bakupas atau malam apa namanya? Itu pakai begini. Dia mau hatam Quran. Dia duduk di puade atau tempat pelaminan untuk dihatamkan Al-Quran. Pakai pakaian begini. Ada juga yang pakai pakaian kalau laki-laki itu mau sunatan. Ada tadi. Ada itu mau dipakai sunatan itu. Jadi cepat kelihatan dari identitas busana. Jadi banyak kita mengenal dari berbagai kulinernya. Orang makan, kalau orang Indonesia bilang sup jagung, binte bilhuta, itu hanya ada di Gorontalo, binte bilhuta. Walaupun ada makanan lain seperti itu di daerah lain, tapi memang ciri khasnya dari sana. Baru dari sisi bahasa tadi, kita itu orang Makassar bilang kita itu Anda ya. Anda. Oh Anda. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, ada bahasa Gorontalo yang lebih mendalam. Misalnya Pak Rum, saya menanya, kalau mohon maaf Pak Rum ini dari mana? Kalau saya ketemu Pak Rum. Itu kalau orang Gorontalo, orang tua-tua kalau mau bicara dengan bahasa sangat halus, santun dan sopan, boleh maaf, mulai bariolo itu tilun tahun. Itu kita itu kalau kita bahasa Gorontalo di bahasa hari-hari kita itu kita. Itu kalau dalam bahasa Makassar kita itu berarti Anda. Mulai bariolo itu tilun tahun itu. Artinya saya boleh tahu Bapak ini asalnya dari mana itu. Tapi itu. Nah itu bahasa Makassar, itu kita, Anda. Bahasa Gorontalo juga kalau bahasa halus, itu Anda juga begitu. Jadi ada persamaan-persamaan yang boleh kita saya kira kaji di dalam satu pertemuan budaya kedua daerah dan itu bisa ada persamaan. Karena antara kerajaan Gorontalo dan kerajaan Goa di Makassar itu tidak bisa dipisahkan. Adalah hubungan juga dengan Ternate. Dan sekarang saya sedang menyusun saya punya tim asal muasal dari budaya Gorontalo ini karena sana ada terkait ada Bugis, ada Makassar, ada Ternate, ada Gorontalo di situ. Luar biasa. Menarik. Kami menantikan karyanya. Betul. Karena ini mungkin buku yang ke-4 atau ke-5 Pak? Udah banyak ternyata. Banyak. Tapi saya jauh lebih penasaran tentang cerita tentang budaya dari Gorontalo sebagai orang yang bukan orang Gorontalo, sebagai warga Bugis Makassar, tentang Gorontalo diceritakan itu sangat amazed banget, sangat luar biasa ternyata. Dan akan banyak pertanyaan nanti Bapak akan mungkin kita ajukan lagi, tapi sebelum itu ada nih satu lagu juga yang melambangkan culture dari Sulawesi Selatan. Mari kita akan dengarkan dan juga saksikan bersama persembahan lagu Sulawesi Pak Rasanganta.
pasangan tak Butapa solongan cerata Anjari tanggungan malumpo Rikate tuma butaya Punate nakisi paingan Baji maki ajuluati Na baji pau-pau anta Sulawesi pa rasa nganta Cinisai bori belaia Bella namo kamajuana Namamu julu bangsana Amang sanang parasangan Sampori samparasangan Nagi masing-masing ngurangi Nabaji pau-pau anta Sulawesi pa rasa nganta Cinisai bori belaia Bella namo kamajuana Tene mamo julu bangsana Amang sanam parasangan Sampori samparasangan Nagi masing-masing ngurangi Naamang sanang salewangan Sulawesi pa rasangan Sulawesi pa rasangan Terima kasih. Kita masih bersama di acara Lipu Upa Rasanganta. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lipu Pak Rasanganta. Tentunya masih bersama dengan 3 narasumber kita. Betul sekali. Yang dari tadi sudah banyak sekali bercerita tentang culture budaya, tentang Makassar, tentang Gorontalo. Yang ternyata penjelasan terakhir ada saling terhubung antara suku Makassar, kerajaan Goa dan juga kerajaan Gorontalo ternyata ada hubungan. Ada hubungan, itu ada dalam dahulu kala. Ya. Betul. Nah saya tadi menarik tentang banyaknya orang Gorontalo yang justru merantau keluar Gorontalo. Bahkan lebih banyak dibanding dari orang Gorontalo yang tinggal di Gorontalo. Ada filosofi sendiri tidak sih Pak mungkin tentang orang Gorontalo yang merantau keluar? Apakah memang ada tuntutan leluhur atau mungkin memang ada filosofi tersendiri kehidupan dari orang-orang Gorontalo? Silakan Pak Jimmy Uno. Terima kasih. Sebenarnya kalau ada
pertanyaan demikian, sebenarnya tadi sudah dikemukakan oleh Pak Wali bahwa warga Gorontalo itu hanya dua Pak, menuntut ilmu, merantau atau memperbaiki kehidupan. Berjuang. 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 Artinya tadi Pak Wali sudah kemukakan ternyata memang warga lantaran wilayah Gorontalo itu sangat kecil dan penduduknya sangat besar sehingga banyak yang pergi ke Bitung, pergi ke Manado, ke Ternate dan ke Makassar dan ke Jawa juga Pak. Jadi kalau ada filosofi bahwa harus merantau warga Gorontalo keluar, barangkali saya belum sampai ke sana. Cuma setahu saya memang hanya dua itu, mereka memperbaiki nasib, mencari kehidupan yang lebih baik dan menuntut ilmu. Apabila mereka sudah menuntut ilmu di sana dan mendapat pekerjaan yang tetap, otomatis akan tinggal di wilayah tersebut. Barangkali tadi saya mau tambahkan yang Pak Wali sebut orang yang ada berprestasi di Makassar, termasuk Ibu Rektor Unhas juga dari Gorontalo Pak. Begitu juga Pak Bupati Goa, ibunya Gorontalo juga. Jadi memang warga kami banyak yang berjuang, sudah kawin mawin dengan warga setempat sehingga kami dari Ketua Kerukunan Warga Gorontalo yang ada di perantauan, memang kami sering mendata warga-warga kami. Apa yang dikatakan Pak Wali tadi, ada ketua umum kami di Jakarta itu malah kami bisa mengatakan bahwa beliau itu bisa presidennya Gorontalo. Dan kebetulan kalau saya tidak salah ketua umum kami itu Pak Safrudin Mosi itu selecting dengan Pak Wali di SMEA kalau tidak salah Pak Wali ya. Dan insya Allah kami akan berkongres tanggal 10 sampai 12 di Gorontalo. Jadi kebanyakan warga Gorontalo yang berantau di luar itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pak Jimmy, kan di Makassar ini kan ada HPMIG-nya, ada KKIG-nya. Nah, bagaimana menjalin silaturahmi dengan sesama warga perantau yang ada di Kota Makassar? Kira-kira mungkin apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KKIG dan juga HPMIG agar tidak melupakan tanah leluhur mereka? Silakan Pak Jimmy. Ya, terima kasih. Kami warga Gorontalo yang ada di perantauan di Makassar dalam himpunan keluarga besar Islam Gorontalo. Memang kegiatan kami ini landasannya sosial beragama. Artinya kami memang ada kegiatan-kegiatan nuansa keagamannya itu sangat kental. Dan kami warga Gorontalo di Makassar itu setiap perayaan hari-hari besar Islam itu pasti kami selalu lakukan. Tadi juga Pak Rum katakan tanggal 1 April sebelum Covid itu kami warga Gorontalo juga berpartisipasi ikut pawai untuk hari kebudayaan ya Pak ya. Alhamdulillah itu waktu zaman pertama Pak Wali Dani menjadi wali kota, kami juga warga Gorontalo yang ada di Makassar kami ikut berpartisipasi sehingga hubungan kami dengan warga Gorontalo yang ada di Makassar nuansanya itu selalu memang di perayaan-perayaan hari besar Islam. Jadi setiap kegiatan perayaan hari-hari besar Islam, kami dari kegiatan kerukunan warga Gorontalo yang di Makassar selalu kami laksanakan. Alhamdulillah juga kontribusi dari teman-teman HPMG sangat bisa bekerja sama dengan kami dari KKIG. Sehingga kami bisa mendapatkan kerjasama yang sangat baik, terutama bila pada perayaan bulan suci Ramadan, kami dari warga KKIG itu kurang lebih selama sebulan penuh kami mengadakan tarawih di asrama Sungai Cerekang. Sebelum Covid itu kami bergiliran di tiap rumah. Jadi tiap malam itu dari malam pertama sehingga malam ke-25 itu kami dari warga KKIG itu mengadakan tarawih bersama dengan warga Gorontalo yang ada di Makassar. Demikian.
Wow. Banyak ya ternyata kegiatan-kegiatan silaturahminya. Bahkan pagi tadi sempat ada juga acara kuliner ya. Dalam Oh, satu iya, bulan itu. itu ada 3 kali. Saya Aduh. sudah menanyakan kepada. Informasinya terlambat saya tahu. Iya, dari Coba tahu Kepala ikut saya. Perwakilan Gorontalo hadir juga di sini. Tadi Pak Wali juga sudah sempat amazed melihat menyaksikan bahwa anak-anak Gorontalo yang Iya. bisa menarikan tari Pak Dupa, yaitu tari tradisional dari Makassar, Sulawesi Iya. Selatan. Nah sekarang kami akan mengajak Anda kembali ke Gorontalo untuk menyaksikan tari penyambutan. Ya ini tari penyambutan khas Gorontalo yakni tari dana-dana. Assalamualaikum kami ucapkan dalam syair dana-dana. Kami persembahkan untuk dimainkan pada bapak ibu sekalian. Moe amolama wolo kampus tinggal. Tari dana-dana mei popo bilohu. Tari dana-dana mei popo bilohu. Dengan bismillah buka suara, hari ini kita bersama Menyaksikan tari dana-dana, tari dana Gorontalo. Ia mola popalua, o bahasa o alua. Ia bodu dangata, o ayuwa o bahasa. Ia bodu dangata, o ayua o bahasa. Indonesia, negeri tercinta, bersada indah, senusantara. Etnis budaya di Gorontalo jadi perhatian mancanegara. Do masa talu-talu, budaya mola mahu. Payu imoto taru ipupe ihu lalu. Payu imoto taru, ipupe ihu lalu.
Kita masih bersama di acara Lipu Upak Rasanganta. Laika. Ya mama, ada sayang ada. Kenapa ti mama ini? Aduh, cepat sadiki Laika. Baganti ke sana saja. Semua terlambat nih mama. Mama, sabar ah. Jangan lupa pakai masker Noah. Mama semua tunggu di luar Jo. Oke. Pakai masker adalah hal terpenting di masa tatanan kehidupan baru. Memberikan pemahaman penggunaan masker pada anak adalah hal terpenting yang perlu dilakukan orang tua. Laika? Ya ma. Sudah mama sayang. Astaga Laika. Bukan pakai masker muka no. Masker untuk tutup mulut sayang.
kan ma Pontu tu biri lantana tena montu sandakana Borona ke monne kama nilonjo kirita kama. Terima kasih. Kita masih bersama di acara Lipu Pak Rasanganta. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lipu Pak Rasanganta. Wow, ini tidak terasa kita sudah mau di menit-menit terakhir. Betul. Pagelaran seni untuk hari ini kerjasama RRI Gorontalo dan juga RRI Makassar. Terus disiarkan melalui Pro 1 RRI Gorontalo dan juga Pro 4. Dan juga di RRI Gorontalo, Makassar betul. bisa didengarkan di 92,5 FM di program 4 RRI Makassar dan juga menyaksikan kita langsung di kanal YouTube kita di RRI Makassar. Betul sekali. Saya mau ke Pak Rum. Pak Rum ini kalau lihat perkembangan kota Makassar cukup signifikan sekali. Karena saya dulu pernah berada di kota ini untuk sekolah juga. Nah ini mungkin ke depan apa kira-kira bentuk dukungan kepada orang-orang pendatang yang ada di kota Makassar ini agar tidak akan ada yang namanya culture shock. Kalaupun ada mungkin hanya sedikit aja. Silakan Pak. Sebagai closing statement kita di sore ini. Iya, terima kasih. Jadi dari Dinas Pariwisata sendiri menjaga itu ada beberapa bahkan sudah sampai 30 sampai 40 event. Itu hampir semua seni dan budaya. Semua berisi seni dan budaya. Bahkan kegiatan-kegiatan MICE, meeting, incentive convention atau yang berselenggara di exhibition itu harus ada kegiatan tarian sebelum acara dimulai. Wajib. Jadi, ya Pak? Wajib. Jadi ada misalnya meeting atau sosialisasi atau workshop harus dimulai dengan tarian, gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu bagaimana Dinas Pariwisata menjaga kebudayaan, terutama untuk generasi selanjutnya supaya bisa berkelanjutan. Terus kemudian dari Dinas Kebudayaan sendiri juga banyak program-program yang memang dilakukan pembinaan sejak dini dari untuk tingkatan dari SD sampai dengan SMP sesuai dengan kewenangan dari pemerintah kota. Jadi event-event yang berbasis budaya itu hampir sebagian besar didominasi oleh seni dan budaya. Jadi tidak ada yang misalnya nih tetap seperti kemarin kita buat festival film Makassar. Diisi oleh pertunjukan-pertunjukan seni dan budaya walaupun kontennya adalah film. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang harus kita memang menjaga supaya tidak terjadi destruktif seperti teknologi dan sebagainya. Kita bagaimana membuat bahkan di Instagram kita di Dinas Pariwisata itu ada setiap hari itu ada belajar bahasa daerah. Bayangkan. Dibuat konten-kontennya Pak Wali. Jadi kayak misalnya bagaimana penggunaan kata Jimmy, Ki gitu kan itu banyak kalau orang pendatang itu terbalik-balik. Betul ya. Dia kadang pakai mi tidak tepat, kadang-kadang dipakai G gitu. Jadi itu kita ada di Instagram kita. Kemarin terakhir kita bagaimana arti-arti misalnya makan, kado. Misalnya terus mau tidur, tindro. Bagaimana penggunaannya dalam bahasa Makassar. Itu di Instagram bahkan engagementnya atau insight-nya itu tinggi sekali. Jadi menandakan bahwa banyak keingintahuan para anak-anak muda karena segmentasi sesuai dengan Instagram kita itu banyak anak muda usia dari 15 sampai dengan 30. Jadi memang pengikut kita yang sudah 10.000 itu hampir didominasi oleh milenial atau Gen Z gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kita sering lakukan termasuk di media sosial seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Jelas sekali. Closing statement dari Pak Muhammad Rum sebagai PLT Kadispar Makassar. Dan tentunya untuk para pendatang tidak perlu ragu untuk datang ke Makassar. Ya, betul. Karena sudah banyak fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk Anda untuk bisa berkunjung atau mungkin bertinggal di Makassar nantinya. Saya mungkin ingin mendengarkan pendapat juga dari Pak Jimmy Uno sebagai Ketua Umum KKIG Gorontalo Makassar. Saya ingin mendengarkan Pak, ada closing statement yang ingin disampaikan kepada para warga Gorontalo yang ada di Makassar atau mungkin juga warga-warga Gorontalo yang sekarang menyaksikan kita karena bisa didengarkan juga yang ingin ke Makassar atau ingin merantau. Saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Pertama-tama kami dari warga perantauan Gorontalo yang ada di Makassar mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Pro 2 Makassar dan RRI Pro 4 Gorontalo
sehingga kami bisa diundang di tempat yang terhormat ini. Harapan kami kepada warga Gorontalo yang ada di Makassar, tetap jaga kesehatan, jaga silaturahmi, dan moga-moga insya Allah tetap bisa sehat. Ya. Harapan kami demikian. Amin, terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya ke Pak Wali Kota Gorontalo, ini sekaligus closing statement. Pak Wali melihat perkembangan Kota Makassar yang cukup luar biasa, apakah nanti akan ada adaptasi lagi ke Gorontalo atau mungkin perspektif pembangunan ke Gorontalo ke depan, khususnya untuk masyarakat yang mungkin tidak akan lagi merantau keluar daerah tapi justru membangun daerah, sekaligus closing. Silakan sekaligus Pak. closing statement dari Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Masih perlu mereka merantau, karena merantau itu kan mencari yang lebih baik yang tidak ada di daerah kita, itu penting juga. Jadi bisa ke Makassar, bisa bahkan ke luar negeri merantau untuk mencari ilmu, mencari sesuatu yang tentunya bisa mampu untuk meningkatkan kehidupan yang makin lebih baik di daerah kita. Jadi begini, kemajuan suatu daerah itu menjadi dambaan seluruh warga, baik daerahnya itu maupun tentunya para pendatang maupun para penduduk yang ada di daerah itu. Dan saya melihat bahwa memang 5, 6, 7 tahun terakhir ini perkembangan Kota Makassar ini sangat luar biasa sebagai pusat interchange dari wilayah Indonesia Timur. Jadi Makassar ini adalah center of change daripada ini yang selalu disebut dengan center point of Indonesia ya. Ini karena coba lihat, kalau kita mau ke ini kalau bahasa kita ini berarti kita semua ini, bukan kita ngana, bukan kita Anda. Mau Papua, mau Ternate, mau Ambon, mau ke Manado, mau ke Gorontalo, mau ke Kendari, mau ke Palu, mau ke apa, ya harus transit di Makassar. Jadi hub sini. Jadi memang di sini adalah pusat interchange daripada Indonesia Timur, dan saya kira salah satunya kota metropolitan di Indonesia yang ada di wilayah timur ya, Indonesia. Jadi menjadi referensi bagi kota-kota lain yang ada di Indonesia Timur ini untuk bisa berkembang bersama, dan kita tidak mungkin membangun suatu daerah itu dengan kemampuan sendiri. Kita harus berkolaborasi, bersinergi, kerjasama, dan itu penting. Daripada jauh-jauh kita kerjasama dengan sister city dengan luar negeri, ya sister city aja dengan Makassar, seperti itulah. Nah, terkait dengan keberadaan para perantau dalam rangka untuk bagaimana kita menghidupkan dan mengembangkan kebudayaan daerah kita, saya berharap agar mereka, anak-anak Gorontalo yang merantau itu tidak lupa jati diri dan pesan leluhur mereka Pak di daerah. Saya waktu masih mahasiswa pernah berkunjung sini dan dinasihati Pak Rum, Pak almarhum yang diganti Pak Ajim ini, ketua KKIG sebelumnya, Pak Rumdali ya. Iya. Dia kasih nasihat dengan bahasa Gorontalo, tapi nanti saya artikan dengan bahasa Indonesia. Boleh Pak Aruma, wonu bolo te perantauan, artian botoli pulau tawi yo, lolohema olemu, waudahai lima le. Kalau jika kau berada di perantauan atau di negeri orang, kamu jaga dan cari itu 5 le. Pelemau, saya bilang apa itu 5 le? Yang pertama popiehe. Apa itu? Perbaiki kelakuan, harus kelakuan, beradaptasi. Itu saya kira sudah ditunjukkan oleh masyarakat Gorontalo di mana saja mereka berada. Dan itu modal utama. Itu apa? Itikat, attitude, perilaku, kelakuan kita terhadap orang lain yang berinteraksi dengan kita itu harus kita menjadi. Jadi popiai hale, perbaiki kelakuan. Yang kedua, supaya jamali japelangolo, artinya supaya tidak kelaparan, lolohema alemu pale. Pale itu adalah beras, simbol orang yang harus makan. Orang kalau ada di ini harus mandiri, harus cari makan. Jadi harus mencari makan. Baru supaya tidak keleleran, tidak
jadi gelandangan, melohema alemu bele. Cari kau rumah tempat tinggal supaya kamu tidak jadi gelandangan. Yeah. Baru yang keempat, wau lolohema alemu dile. Dile. Jadi terserah kamu, cari istri kalau sudah pantas untuk kawin. Dile itu istri. Tapi pada suatu saat jika kau akan bertengkar dengan orang lain, wanu bolom patea walau tahu popo halale. Artinya berhalal bermaaf-maafkan. Jadi itu sangat filosofis sekali itu, 4 le, 5 le itu. Jadi saya kira anak-anak di perantauan coba itu, praktekkan itu. Jaga kelakuan, harus hidup mandiri, cari makan, cari tempat tinggal, walaupun di kos-kosan. Kemudian cari istri kalau sudah kawin, jangan usah lagi pulang di sana, cari istri di sini. Ini Pak Jimmy kan sudah cari istri di sini. Kemudian saling memaafkan dengan orang lain jika terjadi satu kesalahan. Jadi saya kira sangat filosofis sekali itu. Jadi di perantauan itu kita harus mampu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sebab belum tentu lingkungan di mana kita berada sama dengan lingkungan yang ada di tempat tinggal yang pernah kita ada di daerah kita. Maka oleh karena itu harus mampu kita melakukan adaptasi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang terakhir pesan saya kepada seluruh warga masyarakat, baik Gorontalo yang ada di Gorontalo maupun masyarakat Gorontalo yang ada di perantauan, Openuma Tolipulo Tau Jali Patah Gorontalo. Ada suatu buah lagu, Wanuma Moleleyangi Jali Patah Ami. Kalau sudah bepergian jauh kemana-mana, jangan lupa daerah leluhur kita, itulah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Gorontalo Bapak Marten Taha. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu untuk program atau acara talk show dan pagelaran seni Lipuu Pak Rasanganta. Sore hari ini saya mengucapkan terima kasih. Ada Pak Rum, Muhammad Rum, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Pak Wali Kota Gorontalo, Pak Marten Taha, dan Bapak Dr. Andes Rifai Jimmy Uno, Ketua Umum KKIG Makassar. Terima kasih banyak atas waktunya sudah sempat hadir bersama kami sore hari ini. Ada tamu-tamu yang hadir juga. Para kru juga yang sudah sempat mendukung dan juga mensukseskan acara ini. Dari HPMIG Makassar yang hadir juga, dari Gorontalo juga yang ada di Makassar yang pasti ya. Saya Diandra Liputo. Dan saya Irsan Lipit. Seluruh kerabat kerabat tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
binde binde bilu huta Dimi du bele di lata motolawan Binde bilu huta Jilalu to uewo Binde bilu huta Eboto ulon talo Binde bilu huta Eboto ulon talo Sampai jumpa Ulon talo. Baru saja kita mendengarkan dan menyaksikan talk show dan pagelaran seni RRI Gorontalo. Bekerja sama RRI Makassar, Lipu U Parasanganta. Terima kasih.